Marca foto aja. Mama, kami dari Desa Welonda, ibu-ibu relawan, kami menyatakan sikap pada pagi hari ini bahwa kami satu pikiran, satu hati di tanggal 27 untuk mendukung paket Ratu Angga dan memenangkan paket Ratu Angga. Ini memang sudah seberapa tanda menyatakan dukungan kami pada paket Ratu Angga. Ada sedikit perbedaan ketika Mama dulu bukan kami meminta sesuatu, hanya yang kami mohon kepada Mama ketika paket Ratu Angga duduk, kami harapan kami ibu-ibu relawan militen dari Desa Welonda dan ibu-ibu relawan lansia dari Desa Welonda, mohon kami punya kekurangan masih banyak sekali Mama. Kami punya kekurangan Mama, saya boleh sebut? Boleh. Masih banyak kami yang belum punya rumah layak huni, masih banyak yang belum punya WC, masih banyak yang belum punya meteran air, masih banyak yang belum punya meteran listrik. Juga kami punya anak-anak yang sudah tamat sekolah dan yang sudah sarjana, masih banyak pengangguran di rumah. Kami mohon ketika Mama duduk, kami minta Mama tolong lihat kami di Desa Welonda, kami punya kekurangan yang begitu banyak Mama. Itu permohonan kami. Juga kami punya anak-anak yang belum dapat kit dari SD, SMA, SMP, juga yang sudah tamat sekolah. Itu saja permintaan kami yang singkat Mama, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih. Tunggu kemana? Baris, pakai baris dari sana ke sana, baris. Jangan bertabrakan, ayo, pakai baris. Semua Welonda nih. Ke sini, ke sana. Mama dia berbaris ke sana. Dari sana begini ya? Supaya jangan bertabrakan. Semangat. Semangat. Air mata adalah air mata kemenangan. Semangat! Semangat. Wih, semua menangis. Itu baris. Supaya jangan bertabrakan, saya. Yang berbaris, supaya jangan. Intinya kita harus semangat. Apapun yang terjadi kita harus siap untuk kita melaju ke depan. Rintangan cobaan kemarin adalah cobaan itu dan kita menang. Begitu. Pasti ibu-ibu jadi seperti ibu yang pegang itu. Saatnya Mama sekarang kita dari depan.
Jangan patah semangat, tetap kita berjuang. Air mata kemenangan, ibu-ibu. Air mata terharu. Air mata terharu, ada air mata kemenangan. Tetap menyala. Harus kuat. Dukung Ratu Angga dalam doa, ibu-ibu. Dukung Ratu Angga dalam doa. Sampai tanggal 27 November 2024. Yes. Semangat. Harus kuat. Jalan deh. Nomor 1. Dengar di komunitas. Mama. Kursi. Jadi apa kenyamanan bisa? Air mata ini sejarah desesia. Air mata hari ini adalah air mata yang bermakna dan berguna untuk masa depan semua partai ke depan. Air mata ini sangat berharga. Kita kalau ada pun ada tangan di tangan kita maju. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya pulang kembali di sini. Bukan mencari harta. Saya meninggalkan semua di Jakarta. Bukan saya cari uang. Berapa sih yang saya cari di sini? Tapi karena cinta saya buat masyarakat ya. Cinta PMDT, cinta kami buat masyarakat. Ini kasihan, masih banyak yang tertinggal, masih banyak yang kurang, masih banyak masyarakat yang mungkin perlu mendapat perhatian. Ketika saya DPR kemarin, ada yang saya sudah bantu, tapi masih banyak juga yang belum saya bantu. Ya, ini menjadi dasar saya. Ketika Bapak MDT bilang pulang, ya, karena Bapak sakit, ya saya harus pulang sudah. Ya, sebagai kader, ya saya pulang sudah untuk melayani Bapak Mama semua. Itu niat saya. Ya, kalau mau memilih saya tinggal di Jakarta saja. Ya, saya memilih di sana saya berjabatan, saya punya gaji, tunjangan, fasilitas, saya punya semua kalau saya di Jakarta. Tapi saya pulang ke sini karena mama-mama, karena bapak-bapak semua, ya, karena semua masyarakat. Saya tahu banyak yang mencintai saya, banyak yang sayang kami, sayang bapak yang itu sayang saya. Ya. Ketika saya juga kemarin tidak pernah membayangkan jadi DPR periode pertama. Itu semua karena bapak mama, ya. Karena mama-mama dukung saya periode pertama saya jadi DPR. Saya kerja, saya ngasih program sama masyarakat, ya. Saya terpilih lagi, ya. Tapi Tuhan berkata lain, ya Bapak MDT sakit, Bapak MDT bisa pulang. Ini juga yang menjadi harapan saya, ya, menjadi niat saya kenapa saya harus pulang untuk jadi bupati. Ya, saya mau memperhatikan masyarakat, mama-mama semua yang ada di sini, bapak-bapak semua, ya sehingga saya harus pulang. Ya, memang dalam perjalanan, ya tidak semua orang juga mungkin ini dengan kita, ya. Ya sama seperti kemarin di berbagi.
itu bukan karena ulah masyarakat, tidak. Bukan karena ulah masyarakat. Masyarakat sayang saya. Ya, itu ulahnya oknum. Ya, satu orang karena dia sudah tidak bisa lagi kendalikan masyarakat, dia tidak bisa ajak masyarakat untuk buat ribut, akhirnya dia sendiri yang mau ciptakan keributan. Ya, dia sendiri yang buat ulah untuk buat ribut. Tapi masyarakat tidak ada. Ya. Untuk sejak kemarin itu saya bisa tahan. Kalau saya tidak tahan sama masyarakat, mungkin ada yang masih belum cincang mungkin. Ya. Dorong bunuh, saya tahan itu, saya berusaha sampai suara saya hilang, saya berteriak. Ya. Sampai orang yang melempar batu, melipat sama dia, mau pukul, jadi saya tahan semua di situ. Jadi bukannya kenapa-kenapa, bukan karena masyarakat umum. Kalau masyarakat semua, masyarakat yang undang saya, masyarakat sayang saya, masyarakat suka saya. Hanya karena mereka tidak bisa kendalikan masyarakat, mereka tidak bisa pengaruhi masyarakat, dia langsung ajak, mari kita buat ribut, tapi tidak ada yang mau satupun masyarakat. Akhirnya dia datang dan hidup anak sendiri, coba-coba untuk menghalangi saya kemarin, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi saya. Kami juga tidak buat apa-apa, kami tenang, kami redam, ya. Setelah itu kami lanjut lagi ke titik berikutnya. Ada satu orang yang dia ada itu diperhatikan lagi. Begitu, jadi kami langsung jalan, 3 titik kami di sana, ya. Dan masyarakat kemarin bilang, karena ulahnya dia menghalangi memerhati, karena ulahnya dia biar memerhati jangan perhatikan kami, justru sekarang kami 100% mau dukung memerhati. Sekarang tidak ada orang di rumahnya dia di pergi di rumahnya. Karena masyarakat malu, kan masyarakat undang saya kan, mereka bilang saya, kenapa dia ribut? Yang bukan pendukung paket sebelah. Nanti gue punya calon dapur, jagoan dapur, gue terima juga, mereka bilang begitu. Sekarang kami punya hak juga. Jadi, ya itulah keadaan. Kenapa? Karena saya ini dukungan kuat, ya. Ratu Anggrek itu didukung masyarakat sangat kuat sekali. Mereka bingung sudah mau buat apa. Mereka bingung bagaimana caranya mau empang. Satu-satunya cara dia berikan. Makanya kalau ada ikan, bagaimana masyarakat ini jalan aja, ya. Ada orang kata-kata ada berkelahi, ada tentang tinggal. Karena teman-teman sudah bisa kenalkan, orang tidak bisa bagi uang, ya. Orang berusaha bagi beras. Mereka ada yang bagi Magicom, ada yang bagi pulsa listrik. Nah, hanya itu hanya untuk umpan, lain uang. Nanti kalau sudah dapat tinggal sudah. Untuk gerakan nih, kalau sekarang contohnya saya pernah jadi DPR, kan banyak saya kasih bantuan masyarakat. Kenapa? Ketika saya jadi dulu kan saya tidak bayar toh. Jadi masyarakat minta apa, minta program, saya bisa kasih. Nanti begitu juga. Kalau sudah dibayar, ketika kita datang di dia tidak begini, apa dong? Saya sudah bayar kamu. Saya sudah kasih uang, sudah bagi-bagi uang kemarin. Di desa Belonda kan si ini yang bagi uang. Apa lagi yang kamu mau minta? Saya boleh utang dulu. Saya baru utang dulu kan bisa begitu. Nah ini yang harus dipikirkan mama-mama. Kita harus puasa, kita karemba dulu nanti kita ngaduk ikat pinggang, ya. Yang penting kita punya daerah maju. Pikirkan anak cucu, pikirkan beasiswanya anak-anak, pikirkan bantuan kelompok, bantuan ternak, meteran, rumah layak huni, itu yang dipikirkan. Ya, kelompok menjahit, kelompok tenun, kelompok kerajinan tangan, mana mau hobi. Ya, akhirnya kan nanti bisa buat kelompok-kelompok ibu-ibu untuk kerajinan tangan, dompet-dompet, ya, atau kerajinan itu kan bisa dilatih ibu-ibu. Nah, itu saya kasih bantuan. Nah sekarang tinggal pilih, mau uang 100.000 yang hanya 1 hari, atau kalau orang kasih 200.000 1 hari, atau mau program. Program rumah layak huni berapa puluh juta, ya toh harganya. Begitu. Veteran gratis berapa juta, hanya dapat uang. Bilang ambil kursi dulu di sini. Hanya dapat uang 100 aja, kan rugi kan? Pasti juga terima uang nanti datang sini kan malu. Rasa berdosa kan ada. Tapi kalau coba merasa tidak terima apa-apa dari orang dan merasa pilih saya, pasti kan rasa kesini itu kan tidak ada suka-suka. Ini mama kami yang pilih, mama tolong begini, kasihan kami punya kasih. Ya, pasti kan bisa begitu, tapi kalau coba menerima, pasti kan ada rasa malu. Saya tidak lihat memang, tapi kan Tuhan lihat kan. Seperti itu. Ini harus hati-hati ya.
kita mau kampanye di mana mereka hadang, mereka umpan, matur duka, begitu. Itu yang bisa mereka lakukan untuk ganggu. Karena mereka sudah tahu mereka kalah. Mereka udah rasa kalah. Jadi cara satu-satunya buat ribut. Ya, ada yang rencana juga di TPS mau buat ribut dan lain sebagainya. Nah makanya ada lawan perempuan, ibu-ibu juga, biar yang lansia juga tetap harus pergi TPS nanti. Ya, yang lansia mana ke tangan? Ini ada nomor diri sudah. 50 tahun di atas. Iya, 50 ke atas. Iya. 50 ke bawah semua. Kita tuh 50. Iya. Nanti mama-mama juga ya harus pergi TPS ya. TPS nanti tetap juga tongkrongin, jaga suaranya. Ratu Amben, jangan sampai ada kasih peluang untuk orang lain mau bermain di situ. Ya, karena kalau kita menang, saya ini tidak akan pikir lagi saya pikir bagaimana masyarakat. Ya, saya kerja tiap hari begini sudah dari pagi keluar, nanti sebentar pulang, ya terima tamu lagi tidur. Ini saya kerja, berpikir mau buat apa, berpikir mau kerja apa. Nah, jadi itu harapan saya, mama-mama semua ini jangan tergoda, ya. Biar ada yang kasih uang, ya. Dia mau kasih 500, nanti dia bilang begini, nanti kita kasih uang. Diumpan toh, nah, terus mama udah mau pergi sudah, ada teman-teman yang lihat kan, nah terus itu mama itu ini, padahal sampai sana yang dong kasih cuma berapa, 50.000, tapi kita tuh sudah terlanjur dilihat sama orang toh, oh kak kenapa pada keriti, saya pergi ke salah satu paket, mohon maaf ya, di antara kita, oh dia pergi, dia dijemput kemarin pergi ke sana, ketahuan tuh ada yang ikutin, sampai sana kita ini dari rumah yakin sudah, wih pasti kita dapat uang banyak, jadi pikiran kita tuh, tak tahu sampai sana kita dihargai berapa, 50.000. Tapi kita punya hubungan, kita sudah ketahuan tuh, orang sudah, oh dia kapan ada keriti, orang berpikir uang banyak yang kita dapat, karena kita cuma dapat 50.000, tapi harga diri kita tidak sebanding dengan itu. Nah ini yang harus dipikirkan ya, mama-mama apalagi relawan ini, relawan perempuan, lansia ini harus juga belajar depan, ya. Harus pasang badan untuk jangan sampai tergoda, karena kalau saya jadi bupati itu programnya ada di situ, bisa dibaca ya, ada di dalam. Nah itu program-program yang saya balik mama. Nah itu ya, itu saya punya visi di sini. Ini misinya saya. Ini penjabaran programnya. Jadi peningkatan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki listrik, artinya meteran gratis. Terus harga komoditi stabil, alsintan gratis. Terus pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan rumah layak huni, pemberdayaan UMKM, peningkatan akses dan keluasan layanan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pendidikan untuk beasiswa, pariwisata yang berbasis pada masyarakat, peningkatan dan pengintegrasian pelayanan publik. Nah ini sudah semua yang akan saya lakukan nanti. Nah ini program. Jadi kalau ada omong tinggal disebut ini aja. Dan ini bukan apa namanya berjanji. Saya sudah lakukan. Sudah berjalan, saya sudah bantu, saya sudah kasih masyarakat. Hanya masih banyak yang belum. Ya, kita lanjutkan yang belum, kita pastikan bisa dapat juga. Jadi ini apa namanya program saya bukan latihan lagi, bukan coba-coba lagi buat program. Ini program sudah saya laksanakan, tinggal dilanjutkan aja ya. Kalau orang lain kan mungkin coba-coba tuh, itu ya, atau itu gimana cara. Saya tidak perlu lagi saya belajar. Saya tinggal jalan, karena ini saya sudah laksanakan ya. Ini mama terkait beberapa hal, data ini sudah dikasih masuk sama Mama Lili, nanti lebih didata lagi ya. Jadi nanti porcam, kordes, koordinator desa, ada apa-apa pergi mengeluh ke sana ya. Nanti baru dari kordes naik ke porcam naik ke saya ya. Jadi enak, jadi kita itu biar sama-sama begitu ya. Jadi tidak ada yang merasa ini cuman kenapa perlu ada koordinator seperti Mama Lili, biar gampang koordinasinya begitu ya. Nanti Ibu Marta juga pilih kordes. Nanti kalau saya jadi bupati, saya turun porcam kordes itu tetap harus ada.
ya. Jadi nanti itu kelompok yang bisa memberikan saya masukan. Oh mama dari kami itu ini. Walaupun nanti dari kelompok-kelompok lain mereka sampaikan, tapi tetap juga dari setiap relawan itu tetap menyampaikan, ya. Kelompok perempuannya, kelompok laki-laki itu menyampaikan. Jadi saya dapat informasi yang berimbang dari misalnya dari ASN dan dari perangkat mereka tidak dapat, dari birokrasi saya dapat masukan, dari masyarakat umum saya dapat masukan, dari satunya relawan juga dapat masukan. Jadi mana yang prioritas, mana yang kita mau urus, kita bisa lakukan. Jangan sampai P1 tapi tidak kelihatan, ya kan? Dan nanti kita akan ukur minimal setiap tahun itu harus ada program yang masuk di situ, Bu Marta. Iya. Jadi model berkelompok, bantuan perempuan, pengurusan, veteran, itu di setiap desa-desa itu harus kita tahu pasti yang dapat. Jelas nama-nama yang masyarakat itu jelas. Jadi kita punya data, begitu. Ya, tidak asal-asal. Jadi ada perempuan, ada berapa nanti, tinggal ini kan sudah ada data yang Mama Lili kasih. Ambil berapa piring? Ambil piring basmi sana. Lambang kok yang putih seperti. Ya, nah, jadi begitu mama-mama. Jadi jangan khawatir terkait program ini banyak. Program di kabupaten ada, yang dari pusat juga banyak. Dan jangan khawatir, saya tidak pusing urus sama mama, karena saya sudah tahu jalannya, ya. Saya sudah tahu caranya. Jadi tidak ada yang sulit bagi saya. Yang penting tanggal 27 semua coblos nomor 1. Kalau digoda bagaimana? Siapa yang kuliah? Dia nih ya. Nanti saya kirim itu format ini apa ya, beasiswa ya. Saya kirim ke orang diisi. Nanti bisa lewat ini Mama Marta ya, atau Mama Willy dan Mama Willy Mama Willy juga punya catatan. Ya, siapa yang sudah bantu nanti ke depan. Biar itu tahun depan bisa pencairan. Karena ada berapa kuliah ya. Nanti kau juga ada kuliah ya? Beda lah. Kami semua ini banyak. Kayak kata sana. Mobil lah. Ini om. Ini ada yang beasiswa Sekarang minta tolong. Ambil dia Ibu Marta kasih ini apa ya? Kasih apa namanya? Isi buat mereka anak-anak lengkapi data-data, ya. Setelah itu baru kolektif kasih masuk. Ya kalau bisa ini minggu, ya. Masuk ini minggu biar dia paling lambat tahun depan bisa cair. Dan sekarang kan sudah bulan, dia harus masuk dulu dia data. Kan 11 tuh, 12 itu tahun. Jadi dia masuk di penganggaran tahun depan. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang lain mungkin tambahan, silahkan. Saya termasuk ibu. Berarti untuk ibu-ibu hadir sekarang, macam sekarang sudah tergabung dalam relawan perempuan. Relawan perempuan yang lima ini relawan perempuan sudah terdaftar di saya. Mencari teman perempuan 20 orang untuk membuat satu program usul program. 5 dia mencari ke teman ibu, cari teman ibu untuk membentuk kelompok masing-masing. Semua datang semua besar. Bisa? Bisa. Saya katakan dan ini kan sudah lawan semua. Dan dia kan sudah lawan yang bisa menjadi suara. Jadi 5 relawan perempuan dan kerja untuk mendapatkan 20 orang relawan perempuan untuk gabung dalam sebuah kelompok untuk mengajukan satu program kerja. Sudah paham? Terima kasih. Iya. Karena seperti tahun ini itu kemarin saya sudah bagi ada 400 kelompok. 400 penerima. Itu penerima bantuan. Nah, jadi ini bantuan masih banyak lagi. Nah, jadi nanti berkelompok, ya, jadi dengan kegiatannya masing-masing ya. Tapi dia tidak boleh double. Satu orang tidak boleh double kayak ini. Nanti kita kasih database dia satu-satu begitu. Nanti tinggal dari kelompok-kelompok itu nanti lagi dikasih bantuan, saya evaluasi lagi nanti. Kalau dia bagus, ya, kalau mereka punya usaha lancar berjalan, kelompok apa aja, dia mau piara ayam, mau piara ini apa tenun, nanti kita kasih tambahan lagi dia. Jadi dia naik kelas. Naik kelas. Apalagi kalau kelompoknya ibu-ibu ini nanti bisa jadi koperasi, ya.
Nah, itu lebih hebat lagi, ya. Karena ada bantuan untuk koperasi itu 100 sampai 200 juta per satu kelompok koperasi. Nah, ini jadi bukan sekedar buat kelompok, dari kelompok naik menjadi koperasi, ya. Nah, bisa juga nanti satu welonda ibu-ibu buat koperasi sendiri. Nanti kita dampingi bagaimana perizinannya, bagaimana semua. Tinggal saya nanti minta juga dari bidang koperasi untuk melatih bagaimana manajemennya. Jadi belajar untuk mengatur, ya. Jadi walaupun sedikit itu diatur baik, ya. Nanti contohnya kan ada hasil itu, lihat hasil itu kan bisa untuk sisihkan untuk ini apa toh di koperasi. Tapi minimal bapak mama punya cadangan. Nanti juga semua itu kita usahakan masuk dalam BPJS tenaga kerja, kepala rumah tangganya. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu, mohon maaf ya, kepala rumah tangganya meninggal, nanti ini ahli waris dapat santunan 42 juta. Kalau masih ada anak-anak yang kuliah, masih sekolah, ditanggung dari SD sampai S1 untuk 2 orang anak. Nah, itu dia punya, itu namanya BPJS tenaga kerja yang pernah saya sosialisasi. Itu manfaatnya. Jadi kalau tidak begitu kita sih kewalahan. Ya, mohon maaf suami tidak ada, bingung kita tuh. Istilahnya memulai dari nol lagi toh. Untuk buka kios, buka jualan. Nah, ini kan bisa menciptakan kemiskinan baru. Makanya kita cari upaya-upaya untuk bisa mengatasi masalah ini dengan berbagai program. Jadi itu harapan saya mama-mama semua begitu ya. Jadi harus pakai data lengkap. Namanya siapa, pastikan nanti dia bisa pergi ke rumah toh. Nah, mama sudah diajak sama siapa misalnya. Oh, ini saya belum diajak. Ini ada yang atas nama relawan perempuan, Ratu Angga. Oh, belum, ya sudah mama di saya. Nah, kita satu kelompok, begitu kan? Buat namanya, nomor teleponnya. Nah, nanti laporkan, lapor ke udah siapa? Willy. Nanti Mam Willy punya ini ketahuan di dalam satu desa ada berapa kelompok. Ya kan, ada satu data yang kita masuk biar nanti ibu marta mereka di kabupaten input itu data. Jadi nanti setiap tahun kita akan evaluasi yang kita sudah kasih bantuan kita kasih checklist nanti. Jadi betul-betul semua dapat walaupun sedikit. Yang sampai ada yang dapat ada yang tidak kan. Begini, 5 tahun saya jadi bupati, 5 tahun saya akan upayakan itu untuk bisa menjangkau semua masyarakat. Ada beberapa upaya kita kembangkan kayak model ada beberapa komoditi ya, tanaman-tanaman bibit yang kita kasih masyarakat melihat masyarakat tanam, nanti panennya itu kan sudah beli off takernya siap. Contohnya serewangi, citronella, ada yang bibit unggul itu ditanam itu di lahan tidur di rumah semua. Tapi nanti sama kayak kita jual jambu begitu, mau 1/2 kilo, mau 1 kilo, itu bisa. Nanti sudah ada siap beli. Nah, begitu juga dengan ada agape yang kayak nanas. Tapi itu bahan baku pembuatan minuman tequila. Kita ekspor ke Amerika. Begitu. Jadi nanti kita kasih bibitnya di masyarakat tanam, nanti hasilnya kita beli. Jadi saya mau tidak boleh ada lahan yang tidur. Ya, saya mau masyarakat semua punya aktivitas. Begitu juga di rumah-rumah. Kalau punya mangga, ya saya pastikan mangga terus berbuah. Itu tugasnya masyarakat. Kalau punya jambu, jambunya harus berbuah. Ya, kalau punya pisang, pisangnya harus sehat. Tidak boleh sampai pisangnya mati. Kalau punya anjing, anjingnya harus gemuk, tidak boleh kurus. Artinya pokoknya semua yang ada di rumah itu harus begitu. Ya, contohnya pisang marmi, pisang kepok, satu tandan, satu sisir berapa? 20.000. Kalau dalam satu tandan itu harus 10 sisir, uang sudah 200.000. Bagi saya nanti tanaman-tanaman yang ada di rumah itu ATM-nya masyarakat. Tinggal saya dorong pisang harus berbuah, jambu harus buahnya bagus. Saya begitu. Tidak boleh ada lahan yang dibiarkan tanah gitu. Harus benahi dong, harus kasih bersih, kasih rapi. Nanti kurang apa misalnya obat kita kasih. Kurang ini pupuk kita kasih nanti pupuk buah untuk obat-obatan untuk pohon-pohon. Jadi semua pohon yang ada itu dia menghasilkan buah. Dia hasilnya itu bisa dijual yang lain, bisa dimakan yang lain. Karena itu ATM-nya bapak mama. Ya kadang-kadang kita kan cuek aja toh. Ada ini pisang kita kasih tinggal dia tumbuh begitu. Padahal kalau dirawat, digali dia, kasih lip dia sama dia, terus ambil pupukan lagi dari kering, siram itu kan pasti dia kan subur, buahnya bagus. Jambu-jambu juga begitu, diameter 1 meter digali, kasih pupuk, dia punya
lapor ke dinas dan dia jatuh semprot biar buahnya tidak diserang hama. Ini biar bisa bapak mama punya uang, jadi uang itu dia bekerja terus. Nanti jual jambu dia tidak pakai lagi kita perantara. Dia sudah ada memang namanya instalasi, nanti postalasi. Jadi kita nanti upload ada di Play Store namanya postalasi. Di situ ibu-ibu semua petani akan tahu harga jambu dalam hari itu. Jadi sama dengan harga dolar. Kalau sekarang harga dolar misalnya $1 Singapura 14.000 ya. Nah kita pergi di money changer kita tukar dolar itu bisa dapat 14.000 $1. Begitu juga ketika nanti kita tahu harga jambu dunia berapa, harga di Indonesia berapa, itu dia tidak bisa dirubah lagi dia. Itu sudah sama rata di Sulawesi di mana-mana gitu. Karena yang beli jambu itu ada di Sulawesi yang paling bagus dan di NTT. Jadi kita sudah tahu oh harga jambu sekian. Kalau ada yang pintar, ya pintar bisnis, nanti jambunya disimpan toh. Misalnya dia sudah petik, dia jemur, dia simpan. Dia cek nanti di Play Store, di postalasi dia cek hari ini berapa. Oh hari ini dia turun, dia hanya 8.000. Tunggu dulu. Nanti dia sudah cek berapa harga. Oh ini 9.000. Tunggu dulu, jangan. Sambil dia kumpul-kumpul jambu yang lain. Hari ini harganya kali sekali 14.000 misalnya. Atau kenapa tiba-tiba hari ini jadi 25.000 ini jambu? Langsung lari sudah pergi jual ini jambu. Sama dengan orang tukar dolar. Jadi kita kalau punya dolar, ya kita simpan kita punya dolar. Simpan punya dolar. Ya, dolar Amerika, dolar Singapura kita simpan. Saya cek terus harga dolar di apa? Di bank di mana-mana saya cek money changer. Saya cek sudah berapa harga dolar hari ini. Ada orang yang kaya itu tiba-tiba karena dia gitu. Dia simpan dia punya dolar, ya, dia simpan dia punya dolar di hari tertentu ketika naik harga baru dia tukar ke dolar. Jadi dia uang banyak. Jadi juga kita nanti petani, kita simpan kalau ada jambu. Oh hari ini sekian juga dia simpan dulu dan dulu berapa kali siap dulu. Jadi dia ada mau. Nanti dia ini, ini kita bisa begini, harus dijual. Nanti tinggal buka ini kita punya nah ini harga sekian toh. Tadi tinggal berapa harga jambu hari ini? Oh hari ini memang cukup tinggi harganya, ada di angka 25.000 per kilo. Oh ya sudah, jadi bisa ditipu lagi nanti. Sistemnya begitu lagi semua. Begitu. Nanti komoditi begitu dari sistem penjualan. Jadi petani juga ikut mengontrol. Nah kita dorong lagi jagung, gabah. Nah ini upaya-upaya yang akan saya lakukan ke depan. Terus ajak investor datang investasi. Teman-teman yang kaya saya ajak investasi di Sumba. Mereka tanam saham, tanam uang, tanam modal, buka industri, buka pabrik, ya kan? Otomatis kan menyerap tenaga kerja. Kalau pabrik itu dia mau ijazah SMP, SMA juga bisa. Dia tidak sekolah pun, ya industri itu bisa terserah. Contohnya tukang taman, cleaning service, kan nggak harus sarjana kan? Tapi kalau misalnya kerja kantoran itu kan dibatasi hanya sarjana. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak sekolah, yang tidak sampai S1? Ini juga yang tanggung jawab saya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nanti ini kita kan abrasi kita ya. Maksudnya kita punya pantai-pantai itu udah dikeruk dengan pasir, no? Saya nanti akan melarang tidak boleh ada penambangan pasir karena akan merusak lingkungan. Caranya bagaimana untuk menghadirkan pasir di masyarakat? Sini pasir 1.000 berapa harganya? Nanti saya akan cek di NTB atau NTP di kabupaten lain yang punya potensi pasir. Nanti saya akan kerjasama dengan bupati atau gubernur dari daerah lain. Jadi kita change. Saya ambil pasir dari Tambora, dari Sumbawa. Nanti saya kirim mereka itu ini apa? Batu putih, batu potong. Iya, kita batu tukar, tapi kan ada harganya. Jadi saya kita change kapal yang datang itu tidak kosong. Jadi kapal itu datang, deker di bawah pasir, deker di bawah batu potong, dia pulang bawa pasir. Nah, begitu. Jadi ini kita akan bicara dengan para bupati NTT nanti apa potensi mereka, apa potensi kita yang bisa kita change. Nah itu kita bangun. Jadi
jelas setiap bulan itu kita punya kemampuan untuk pengiriman itu berapa. Berarti saya harus siapkan yang produksi siapa? Petani. Kelompok potong batu saya siapkan. Misalnya ada berapa kelompok di beberapa desa. Kamu setiap hari engkau harus bisa menghasilkan sekian ribu. Kamu sekian ribu, kamu sekian ribu. Itu terus begitu. Nah, nanti kalau misalnya satu kali pengiriman kita 50.000, kalau ada 10 kelompok, berarti kan 5.000 kan? Nah, 5.000, besok lagi 5.000. Jadi setiap hari itu dipastikan orang punya uang. Nah, ini akan kita lakukan ke depan. Dari sini kita kirim hasil apa? Contohnya, kita mau kirim pinang, ya, atau kita kirim dari sini yang paling melimpah kita apa? Kopi, ya kan? Nah, nanti kita cari daerah yang dia punya harga pinang itu murah kan? Nah, kita ambil dari sana bawa pinang di sini. Jadi pinang itu jangan sampai dia naik sampai harga 80.000, ya kan? Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat banyak sini kita tekan dengan harga. Biar yang sedikit-sedikit yang dibutuhkan harganya boleh naik, oke. Tapi kebutuhan hari-hari masyarakat jangan sampai mengikat, itu menekan. Nah, ini akan upaya-upaya saya lakukan untuk kelompok tani, kelompok masyarakat. Tinggal terserah bapak mama semuanya, ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Oke, masih ada tambahan? Kalau nggak ada, tinggal nanti datanya dilengkapi lewat mama Billy dan ya. Oke. Oke. Tapi nah, sedang beli dapat dia dengan puas satu kali mata ke barat. Kata wali baik. Satu kali saya ke barat, kan dia nomor 1. Satu kemarin, baru menyerang. Oh. Baru menyalang. Biar saya pandu ke barat memilih Pak, biar saya pandu saya ke barat. Jawab semua ya. Semua satu. Tanggal 11 kita kampanye akbar di Galatama. Ya. Terus iya, datang semua. Terus yang kedua, jangan takut-takut ragu-ragu menjadi pendukung paket Ratu Angga. Jangan malu-malu. Ketemu orang tinggal bilang kita Ratu Angga Menyala Angle. Kita ketemu orang Ratu Angga Menyala Angle. Jadi begini, ketika saya terpilih jadi bupati, ketika bapak mama dapat program, orang tidak omong kita di belakang toh. Oh, wajar mereka dapat ini bantuan karena memang mereka itu yang mati-mati berjuang untuk Mama Ratu, ya. Jadi begitu. Jadi harus bangga gitu loh. Bangga punya calon bupatinya perempuan. Bangga punya calon bupati itu anggota DPR RI dan anggota DPR provinsi. Tidak gampang loh. Nah, kalau saya buat maju ini daerah, yang bangga itu bapak mama semua. Begitu, ya. Nah, ini yang harus kita semangat ya. Jadi jangan malu-malu. Saya pendukung Ratu Angga bilang, bangga menjadi pendukung Ratu Angga ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, karena masih ada lagi yang lain biar kita selesaikan. Sudah. Jangan bawa anak kecil ya. Oh, di Galatama. Tanggal 11 tidak boleh bawa anak kecil, kasihan mereka nanti ya. Mereka karena berdesakan, kepanasan, apalagi bayi nggak boleh ya. Tidak boleh ya. Oke, baik. Oke. Iya. Oke. Sucium tadi toh? Oke. Iya. Iya. Dah semua. Iya. Iya. Dah. Thank you. Iya. 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 Kuliah di UCB. Iya toh? Kesukaan sakit. Iya.
Kami sakit bisa jalan itu. Oh, nanti mama tolong cek dulu lihat apa. Kami tuh bisa jalan dengan empat. Kan sama jual tanah kan ada punya saya berapa tahun sih? Coba dulu Ibu Marta dulu lihat. Terima kasih Mbak. Iya. Nanti Ibu Marta lihat. Iya. Di Tantirina. Di Tanting. Oh. Ini kota lama. Iya, tidak Saya kadang-kadang. besar di rumah. Karena dia datang di sini, cuman loh, tinggal Di mana Gusti? Baru saya tinggal di rumah dulu. Ibu masih SMA dulu. Saya di kampung Ende yang puta omku. Dan kuliah kena anak rudin bayar sekolah dan kuliah terus. Iya tuh foto kami nih. Tawan lima. Masa kirim. Siap. Jangan marah tuh dia berhasil. Kita dukung betul lagi. Kita balik. Oh, kita boleh kan? SMA poin. 1, 2, 3. Gantian. balik malam. Oke, makasih. Gantian. Siap cepat. 1, 2, 3. Ayo gantian. Langsung geser. Angkat tangan sedikit. Jangan. Ayo. Kamu? Siap. 1. Kita juga yang lain. 2, 3. Ayo geser. Sudah Mama. Iya, dah. Siap. Baru sering-sering kita ketemu, 1. Tangan. 1, 2, 3. Geser. Iya, geser. Yang sefoto sudah. Ayo tangan. 1, 2, 3. Saya story di media, Ayo. Oh iya. Oh, ada ibu sih. Saya orang sini sendiri. Oh iya, siap. 1, 2, 3. Oke.